usaha mengajak bagaimana saudara-saudara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah dengan berjalan kaki, berjumpa umat, tidak diundang, tidak meminta upah. Ini adalah ciri dakwah 124.000 para nabi, 313 para rasul, dan 124.000 para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'alifal masjida 'alifahullah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ana. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyibukkan kita dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita, menggerakkan jasad kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah taala, sangat wajib atau sangat pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam usaha nubuwah, usahanya para nabi dan para rasul, usaha mengajak bagaimana saudara-saudara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah dengan berjalan kaki, berjumpa umat, tidak diundang, tidak meminta upah. Ini adalah ciri dakwah 124.000 para nabi, 313 para rasul, dan 124.000 para sahabat. Ini hadirin yang mulia, belajar bagaimana supaya iman kita ini meningkat. Belajar bagaimana supaya iman kita ini diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satu-satunya ini bagaimana mengusahakan atas iman. Ini hadirin yang mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in selama 13 tahun supaya apa? Supaya kalimat la ilaha illallah ini masuk ke dalam diri para sahabat. Ini hadirin yang mulia, zaman jahiliyahnya para sahabat radhiyallahu anhum, masya Allah, jauh dibanding kita, kenakalannya jauh dibanding kita. Tetapi hadirin yang mulia, di saat para sahabat radhiyallahu anhum ini masuk Islam, maka dibimbing oleh Rasulullah SAW, dibimbing iman, dibimbing amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini ridho kepada para sahabat. Sahabat yang jumlahnya 124.000 para sahabat ini hanya 10.000 saja yang wafat di Mekah Madinah. 114.000 wafat di seluruh alam. Sayyidina Ali Al-Ansari ini hadirin yang mulia wafat di Turki mendakwahkan agama. Ini hadirin yang mulia, sangat pentingnya perkara agama. Maka sering kita ulang-ulang belajar meningkatkan iman. Ini hadirin yang mulia, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah
sempurna iman seseorang hamba apabila ia masih takut kepada selain Allah. Belum sempurna iman seseorang hamba apabila ia masih mencintai kepada selain Allah. Belum sempurna iman seseorang hamba apabila ia belum mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Ini hadirin yang mulia, kita masya Allah ini belajar iman, yaitu 3 hari. 3 hari kita belajar iman di masjid, masya Allah. Maka selama kita 3 hari di masjid ini, hadirin yang mulia, kita ini belajar, yaitu yang diperbanyak yang pertama adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Lalu yang keduanya ini, hadirin yang mulia, taklim wa ta'alum. Kita ini nanti di saat kita keluar 3 hari ini, kita memikirkan, kita dibagi tugas oleh amir, kita diberi tugas taklim zuhur, taklim asar. Ini kita ini tidak akan kepikiran oleh keluarga yang di rumah. Ini kita harus yakin, hadirin yang mulia, di saat kita setelah bayar hidayah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan 700.000 malaikat untuk menjaga keluarga kita yang di rumah. Ini harus kita yakini, hadirin yang mulia, tidak boleh kita ragukan. Ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari mampu memindahkan matahari dari timur ke barat, tidak meminta bantuan kepada siapapun, apalagi kita yang hadirin yang mulia. Intan suruh hayang sukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa tolong agama, maka Allah akan tolong. Ini harus kita yakini. Kita jangan memikirkan saudara kita, keluarga kita makan apa. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah 13 tahun, Pak, meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ismail ini masih bayi, masih kecil, ditinggalkan selama 13 tahun di padang pasir, Pak. Siti Hajar ini memanggil, wahai ayah, tetapi Nabi Ibrahim ini tidak menoleh, tidak menengok ke belakang. Lalu Siti Hajar ini bertanya, wahai ayah, apakah engkau berdakwah ini karena Allah? Nabi Ibrahim hanya menganggukkan saya. Setelah itu Siti Hajar ini ikhlas. Selama Nabi Ibrahim berdakwah 13 tahun dengan mujahadatnya, Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Nabi Ibrahim menghadapi ujian yang sangat begitu besar, Pak, yaitu ingin dilempar di api yang begitu panas. Tetapi Nabi Ibrahim ini yakin hanya kepada Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin yang mulia, api ini tidak akan panas apabila Allah tidak mengizinkan panas. Ini hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim ini dilempar ke api. Tetapi hadirin yang mulia, orang-orang tempatan ini merasa keheranan, kok di dalam api ini tidak merasa panas, kulit tidak terbakar. Ini hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim ini yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang, bertemu kepada istrinya, bertemu kepada anaknya, sehingga selama ditinggal 13 tahun ini menjadikan asbab hidayah anaknya itu yang begitu soleh. Nabi Ismail ini begitu taat kepada Allah Ta'ala, begitu taat kepada ayahnya, sehingga Nabi Ismail ini diberitahukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dikurbankan. Yang dirinya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Tetapi hadirin yang mulia, Nabi Ismail ini tidak berkata lain-lain kecuali, boleh ayah, apabila itu perintah Allah maka lakukanlah. Ketika itu hadirin yang mulia, Nabi Ismail ini sudah menyiapkan badannya. Seketika Nabi Ibrahim sudah membawa pisau yang begitu tajam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu Nabi Ibrahim ini Nabi yang begitu taat, begitu patuh kepada perintah Allah, sehingga Nabi Ismail ini dipindahkan, yang di tempat tersebut adalah kambing.
Ini hadirin yang Nabi Ibrahim, masya Allah, jasa-jasanya untuk agama ini hadirin yang berdakwahnya sungguh-sungguh bagaimana supaya saudara-saudaranya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar. Ini ta'lim wa ta'allum hadirin yang mulia dahulu pernah dibuat oleh Rasulullah SAW bersama sahabat di Madinah. Ini amalan yang sangat penting Pak untuk kita hidupkan. Apabila kita sedang istiqomah, ini kita hidupkan bagaimana supaya masjid hidup aman dan hidup 24 jam dan orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Karena hadirin yang mulia, banyak ribuan manusia, jutaan manusia yang sudah di alam kubur ini hanya ingin hidup walaupun diberi waktu 1 menit atau 1 detik. Untuk apa kata Allah kalau dihidupkan kembali? Ingin beramal soleh. Ini hadirin yang mulia, penyesalan ini akan terasa di akhir hadirin yang mulia. Maka kita waktu kita gunakan untuk agama Allah. Lalu yang ketiga adalah zikir wal ibadah. Zikir wal ibadah di saat kita keluar 3 hari mengingat hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah, memohon kepada Allah. Lalu yang keempatnya apa? Yaitu khidmat. Belajar khidmat kepada diri sendiri, khidmat kepada amir, khidmat kepada jemaah. Maka apabila 4 yang diperbanyak ini bisa kita amalkan, maka keluar 3 hari kita ini lebih baik daripada orang yang keluar 40 hari main-main. Lalu 4 hal yang dikurangi. Yang pertama, kurangi masa makan dan minum. Ini yang dikurangi masanya. Kurangi masa makan dan minum. Lalu yang kedua, kurangi masa tidur dan istirahat. Yang dimaksud kurangi masa tidur dan istirahat ini hadirin yang mulia, biasanya kita di makom, biasanya kita di rumah tidur 8 jam. Di saat kita istiqomah tidur ini 4 jam, 5 jam. Waktu selebihnya ini kita ini memikirkan bagaimana supaya orang-orang tempatan yang dekat dari masjid sekeliling kita ini bisa hadir, bisa mendengarkan bayar, bisa ikut jaulah, bahkan masya Allah bisa ikut jadi dalil jaulah. Lalu yang ketiganya, kurangi keluar masjid. Kurangi keluar masjid. Hadirin yang mulia, ingin keluar kita izin kepada amir, kita ingin bepergian izin kepada amir. Ini hadirin yang mulia sangat penting, izin kepada amir dan mulia. Bahkan satu ketika hadirin yang mulia, alhamdulillah ini ada seseorang ikut baru pertama 3 hari Pak, baru ikut pertama 3 hari. Jadi di saat dia dibayar biaya ini, orang yang ikut 3 hari ini sambil tawa-tawa taat terus. Nah, seketika dia sedang keluar dari rumah ini, maka jam 9 ini teman-teman ini sudah pada tidur, tapi si yang baru pertama ini dia setelah sholat taubat, sholat witir ini izin kepada amir, saya ini tidur di mana? Amir dalam keadaan yang buruk, kamu tidur di depan kamar mandi. Maka si makmur ini tidak banyak ngomong, langsung gelar dirinya langsung tidur. Seketika setelah sholat subuh berjamaah, ada musyawarah takbir dari satu orang takbir dari semuanya. Orang yang baru pertama keluar 3 hari ini takbir dari menceritakan, Mir, saya takbir dari, alhamdulillah semalam saya bertemu di Rasulullah. Amir dapat salam dari Rasulullah. Ini sangat pentingnya taat kepada Amir Pak. Maka jangan main-main saat kita keluar 3 hari ini. Sangat penting. Karena selama 3 hari ini Pak, tanggung jawab kita ini Amir yang nanggung Pak. Apabila kita berbuat kesalahan, maka Amir boleh menegur. Tetapi
kalau Amir berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempatnya, kurangi bicara sia-sia. Yang diperbanyak adalah kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Lalu 4 hal yang dijaga, Pak. Yang pertama, jaga ketaatan kepada Amir. Titik. Ini, Pak. Jangan ditambah lagi Amir taat kepada Allah dan Rasulnya, itu 3. Jadi urusan Amir taat kepada Allah dan Rasulnya urusan Amir, bukan urusan makhluk. Jadi usul-usul dakwah 4 hal yang dijaga itu jaga ketaatan kepada Amir, sudah selesai. Nah, itu yang pertama. Sangat penting, Pak. Jadi ada satu jemaah langsung ini, Pak, bergerak di Lampung. Ini makmur ini izin ke Amir, Mir izin saya mau ke warung. Izin ke warung mau beli apa? Mau beli minum. Diizinkan sama Amir. Jadi posisinya ini masjidnya pinggir jalan, Pak. Nah, setelah itu si makmur ini izin nyebrang. Dia ini tidak berdua, dia maunya sendirian. Setelah itu dia ngopi, Pak. Dia mau merokok. Jadi tidak sesuai yang dia bilang ke Amir. Ketika dia selesai, dia mau balik ke jemaah lagi, Masya Allah, jadi tertabrak mobil, Pak. Meninggal dunia. Ini dari Amir yang Allah SWT jadikan keluar kita 3 hari yang pertama kali dari sekarang. Kita belum tentu bulan depan kita bisa bertemu lagi. Ini akhirnya yang mulia. Lalu yang keduanya, jaga amalan istimai dan sempurnakan amalan umroh. Jadi misalkan jam 9 waktunya taklim, jam 9 waktunya taklim, kita baru bangun tidur, kita jangan sholat duha dulu, tetapi kita ikut ke majelis taklim. Karena amalan istimai ini adalah amalan lautan, amalan yang dimana dikuruni para malaikat. Lalu yang ketiganya, jaga kehormatan masjid. Kita keluar 3 hari di masjid orang sudah diizinkan, maka kita ada masjid ini kita amalkan. Maka kita ada masjid, kita ini tidak boleh menggantungkan baju tanpa seizin marbot atau DKM. Kita tidak boleh memindahkan barang tanpa izin marbot atau DKM. Ini ada yang mulia. Lalu kita belajar khidmat masjid. Ini ada yang mulia. Lalu yang keempatnya ini adalah jaga sifat sabar dan tahan uji. Ini sifat sabar dan tahan uji ini sangat penting, Pak. Sabar menghadapi ujian, menghadapi teman-teman kita. Kadang di saat keluar ini kita ini ada yang gak senang sama si fulan, tapi ya sudah, kita rasakan saja, kita doakan. Ini hadirin yang mulia, jaga sifat sabar dan tahan uji. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar 3 hari ini kita bawa 3 sifat. Yang pertama adalah lillah, keluarnya kita mencari ridho lillah karena Allah, bukan karena dorongan Amir, bukan karena dorongan teman. Lalu yang keduanya adalah islah, memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri kita dulu. Memperbaiki diri kita, bagaimana supaya kita ini sudah umur seperti ini, kita ini ngaji ini makhrajnya benar-benar Al-Fatihah benar-benar ini gimana, ini merisaukan diri sendiri, memperbaiki diri. Lalu yang ketiganya ini nilai kalimatilah, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa bergerak satu langkah pun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Insyaallah kalau
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sajdatina rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan wafin wa majid ya rabbana wa lakal hamdu ya awal awalin ya akhir akhirin ya rahman ya rahim ya rabbana tarafna bi adana tarafna ala wa asrafna wa rabb alaina taubat tafsir li kulli hamba wastur lana arafti wa amini wa ati wa fili walidina rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani wa syakirin lani wa kulidina hamba rabbi wa mawlidina wal muslimina asma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, jadikanlah kami asbab hidayah turunnya seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada kami ya Allah, keluarga kami, anak istri kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan kaum seluruh alam ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah langkah kaki kami ya Allah untuk mengamalkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk mengamalkan agama secara sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pemahaman agama kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita akan menghadapkan takaza-takaza yang begitu besar ya Allah, maka berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sukseskan acara juru belajar ya Allah hari Sabtu ya Allah. Ya Allah, sukseskanlah acara juru bulanan halaqah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berangkatkanlah dari Kejaksaan ini ya Allah 4 bulan 40 hari di Istimewa Cikampek ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa anak istri kami, dosa keluarga kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah lisan kami ya Allah, sering membicarakan keburukan orang lain, sering membuka aib-aib yang sudah Engkau tutup ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa mata kami ya Allah, sering melihat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami dalam segala hal urusan ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah, kami tak pandai berdoa ya Allah. Kami memohon kepadamu seperti apa yang Rasulullah memohon kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil